الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin. Bismillah. Selain kaedah-kaedah di atas, terdapat kaedah lain yang juga sangat mendasar, ialah bahwa akal berfungsi sebagai bukti bagi kebenaran syariat. Dan ini ada banyak yang menyebutkan demikian dari teks-teks Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Ayat Al-Quran berulang ayat-ayat semacam firman Allah, "Afala ta'qilun," atau semacam "Afala tatafakkarun," "Afala tubsirun," dan lain sebagainya. Dan cukup sebagai bukti bahwa akal memiliki fungsi di mana kita diperintah untuk mempergunakannya, bahwa ada ayat semacam itu. Juga dalam hadis Rasulullah ada banyak. Dan sesungguhnya para imam mujtahid dalam ijtihad mereka, dalam istinbatul ahkam, atau dalam mengambil intisari-intisari hukum, adalah tidak lain merupakan daripada i'malul aql. Jadi mengoptimalkan potensi akal. Al-Faqih Al-Syaikh Syekh Ibn Ibrahim Al-Maliki berkata, "Ahlul haqqi jama'u bainal ma'qul wal manqul, ay bainal aqli wa syar'i, wa ista'anu fi darakil haqa'iqi bimajmu'ihima. Fasalaku tariqan baina tariqayil ifrati wa tafriq." Dan seterusnya. Kita lihat terjemahannya di bawah. Golongan yang benar atau ahlul haq telah menyatukan antara ma'qul dan mangkul, atau antara akal dan syariat dalam meraih kebenaran. Nah, jadi kesimpulan tulisan ini menyebutkan bahwa akal itu adalah syahidun bisyar'i, bukti bagi kebenaran syara'. Nah, karena itu dengan dasar kaidah ini, maka akal itu tidak boleh disampingkan. Akal ini diperintah untuk dipergunakan. Nah, pada bagian ini, kaum musyabbihah mujassimah sama sekali tidak mempergunakan akal. Entah kita bahasakannya bagaimana ini. Bahasakannya kira-kira tidak mempergunakan akal atau mereka tidak punya akal. Masya Allah. Yang jelas bahwa kaum musyabbihah itu salah satu penyebab rusaknya keyakinan dan dalam cara beragama mereka adalah karena mereka misalkan salah satunya yang paling populer dari dahulu hingga sekarang, bahwa mereka itu sangat anti terhadap takwil. Mereka itu sangat anti terhadap takwil. Bahkan mereka membuat kaidah yang mereka buat sendiri,
Yang ini kaidah tidak ada di perkataan para ulama, juga tidak ada diistinbatkan dari hadis-hadis Rasulullah. Atau bahkan hadis Rasulullah sendiri tidak ada yang berisyarat kepada kaidah ini. Kata mereka, al-mu'awwilu mu'attil. Seorang yang berlakukan takwil adalah seorang mu'attil. Mu'attil itu artinya orang-orang yang mengingkari akan teks-teks syara, teks Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, atau menafikan sifat-sifat Allah. Kata mereka seperti itu. Karena itu musibah besar mereka itu berangkatnya dari sini. Mereka sangat anti terhadap takwil. Seluruh teks Al-Quran termasuk ayat-ayat mutasyabihat oleh mereka difahami dalam makna literalnya, dalam makna harfiah, atau dalam makna zahirnya. Sehingga mereka menyandarkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Kata mereka, Allah punya tangan, Allah punya mata, punya telinga, punya kaki, punya betis, bahkan kata mereka punya rambut. Lalu mereka mengatakan rambutnya keriting. Nauzubillah. Nauzubillah. Ada sebagian kaum musyabbihah mengatakan bahwa Allah bisurati syaikhin asmat, dalam bentuk orang tua yang bungkuk. Sebagian mereka mengatakan bisurati syabbin amrad, dalam bentuk seorang pemuda yang belum berjenggot. Alhamdulillah. Apalagi hadis-hadis berbicara tentang sifat-sifat Allah yang oleh mereka tidak lagi diseleksi terkait sahih atau tidak sahihnya oleh mereka semua. Hadis-hadis tersebut difahami dalam makna literal. Itulah bencana dalam cara beragama mereka. Penyebab utamanya adalah dari tamassuk bi zahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah, yaitu berpegang teguh dengan zahir apa yang mutasyabih daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Padahal Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu dan juga orang ulama lainnya banyak ya mengungkapkan seperti ini, mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, jagalah atau hindarkanlah akidah-akidah kalian, minat tamassuki, dari berpegang teguh, bizahiri ma tasyabaha, dengan zahir apa yang mutasyabih, minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, dan hadis. Fa inna dzalika min usulil kufri. Karena demikian itu at-tamassuk bizahir ma tasyabaha minal kitab was sunnah. Min usulil kufri, adalah dari pangkal kekufuran, artinya penyebab utama daripada kekufuran. Nah, jadi ini dia penyebab utama dari rusaknya akidah kaum musyabbihah, bahwa mereka tidak mempergunakan akal. Tidak mempergunakan akal. Ya mungkin akalnya ada, tapi tidak dipergunakan. Kalau dikatakan tidak punya akal mungkin kasar. Masya Allah. Lanjut. Nah ini saya tuliskan di sini. Di halaman 5 ini. Selain ini ya, screen-nya bergeser tidak, Mbak Aga? Sekarang kita di halaman 5, betul? Halaman 5, Ustaz. Iya, betul. Ya. Kaedah-kaedah di atas sama sekali tidak berlaku bagi kaum musyabbihah mujassim, yaitu kaum Wahabi di zaman sekarang.
Mereka adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Walaupun mereka mengatakan kami tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi jangan terkecoh dengan pengingkaran mereka. Apa bukti bahwa mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya? Yaitu mereka meyakini bahwa Allah memiliki tubuh, memiliki anggota-anggota badan, kepala, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, betis, hingga jari-jari, serta arah dan tempat. Celakanya, nih celakanya, mereka datang kepada orang-orang awam, kepada umat Islam, daripada orang-orang awam dengan berkata, itu semua tidak seperti yang dibayangkan oleh akal pikiran. Atau mereka berkata, itu semua jangan ditanyakan bagaimana atau bila kaif. Mesti bahasa mereka begitu. Dan bukan di zaman sekarang saja, bahasa mereka seperti itu dari zaman, dari zaman eh, ratus tahun ke belakang. Sampai Imam Al-Qushairi dalam Tazkiratus Syarqiyah mengungkap bahasa-bahasa yang biasa dipergunakan oleh orang-orang musyabbihah atau narasi-narasi yang beredar sudah terbiasa turun-temurun dan hingga sekarang. Mereka menetapkan anggota-anggota badan, lalu di bagian akhirnya dia mengatakan bila kaif. Akhirnya orang Islam yang kurang paham mengatakan, oh kalau begitu sama dengan kita. Kalau begitu berarti ini ahlus sunnah juga. Akhirnya apa? Rusaklah akidahnya. Na'udzubillah. Nih, saya kasih panah ini. Perhatikan catatan imam mereka. Imam kaum Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Yang berfaham tasbih dan tansim. Dalam himpunan fatwa-fatwanya atau Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan, Inna Muhammadan Rasulullah yujlisuhu rabbuhu alal arshi ma'ahu. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Tuhannya, yaitu Allah, mendudukan akan Muhammad di atas arsh bersamanya. Na'udzubillah. Lalu dia mengatakan, Innallaha yanzilu 'anil arsh wa la yakhlu minhul arsh. Sungguhnya Allah turun dari arsh, tetapi arsh tidak kosong darinya. Ini logikanya bagaimana ini? Orang Wahabi itu ketika sering kali saya ngobrol dengan mereka, mereka mengatakan masalah akidah itu jangan diakal-akalin. Biasanya begitu. Jangan diakal-akalin. Nah, justru kita sampaikan kepada mereka, disinilah bencananya. Ketika kalian tidak mempergunakan akal, sesatlah kalian. Tidak faham ahkamul aql as-salasa. Hukum akal yang tiga ini bahkan merupakan fondasi dalam cara berpikir yang sehat. Al-wajibul aqli, al-mustahilul aqli, al-jaizul aqli. Ini faham tidak? Mereka tidak faham pada bagian itu. Sehingga rusaklah cara berpikir mereka. Sehingga mereka menetapkan bagi Allah perkara-perkara yang mustahil aqli. Kadang parahnya mereka mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa untuk itu. Mengapa kalian mengingkari? Kan Allah Maha Kuasa. Seperti ada perkataan Ibnu Taimiyah lainnya. Dan ini seringkali dikutip oleh para pecintanya, itu orang-orang Wahabi. Kata mereka, dan ini dikutip dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Allah, kata Ibnu Taimiyah, jangankan untuk bertempat di atas arsy. Bahkan, jika Allah bertempat di sayap seekor nyamuk, jika Allah berkehendak untuk itu, maka Allah kuasa untuk itu. Apalagi untuk bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Ini perkataan namanya tidak paham hukum akal. Menetapkan tempat bagi Allah itu namanya perkara mustahil akli. Dan sifat kudrah serta sifat iradah Allah
ta'alluqnya tidak terkait dengan mustahil akli. Nanti dilihat di YouTube kita, di Tauhid Corner, ada YouTube. Dibuka di sana, kita sering bahas ya, terkait ahkamul aql salasah. Di kajian Ad-Dardir, kitab Ad-Dardir. Al-Kharidatul Bahiyah. Luas di sana itu, silahkan dilihat. Nah, jadi orang yang menetapkan tempat bagi Allah, walaupun mereka mengatakan Allah kuasa untuk itu, kita jawab kepada mereka, ini namanya perkara mustahil akli. Sifat kudrah Allah itu tidak terkait dengan mustahil akli. Nah, kembali lagi. Jadi, orang-orang musyabbihah itu, bahwa mereka rusak dalam akidahnya adalah karena mereka tidak paham logika, tidak paham hukum akal, dan bahkan mereka tidak mempergunakan akalnya, yang padahal itu adalah syahidun li syar'i. Ya, seperti Ibnu Baz ini. Ibnu Baz ya, termasuk salah seorang pemimpin golongan Wahabi. Mereka mengatakan, dia mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Lalu dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Ya tentu berdalilnya semua dia, sesuai faham dia, sesuai ajaran dia. Menetapkan tempat bagi Allah. Alhamdulillah. Lalu dia mengatakan bahwa orang yang mengingkari faham tersebut, maka dia dihukumi kafir. Ya, padahal mudah untuk membantah mereka itu. Ketika mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, tanyakan kepada mereka, arsy itu makhluk Allah atau bukan? Ciptaan Allah atau bukan? Tentu mereka akan menjawab arsy ciptaan Allah. Nah, lantas dikatakan mengapa Allah bertempat pada ciptaannya kalau begitu? Sementara dia ciptaannya sendiri, sementara dia bertempat pada ciptaannya. Itu berarti Allah membutuhkan pada ciptaannya. Itu berarti bahwa Allah berubah. Yang semula tanpa arash, kemudian berubah menjadi di atas arash. Padahal perubahan itu adalah akbaru alamatil hudus. Adalah tanda paling nyata dari kebaharuan. Dari mana kita tahu bahwa matahari itu tidak layak dituhankan? Karena dia berubah. Bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memiliki bentuk dan ukuran. Tuh, begitu. Jadi alam ini baharu karena dia berubah. Nah, dan perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Lanjut. Keyakinan rusak kaum Wahabi tersebut tentu berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ini ulama besar terkemuka. Di bawah saya tuliskan itu, terkait siapa beliau. Nanti silakan dibuka itu PDF-nya, atau yang punya buku fisik ya silakan dibaca. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, nama aslinya adalah Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi. Dalam karyanya, salah satu karyanya berjudul Al-Farqu Bain Al-Firaq, beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman.
Wajma'u dan telah sepakat mereka ahlus sunnati wal jamaah ala annahu atas bahwa Allah la yahwihi tidak meliputinya akan Allah maka nun oleh tempat. Wala yajri dan tidak berlaku alaihi atas Allah zamanun oleh zaman. Intaha. Sayyiduna Ali berkata, Inna Rabbi Azza wa Jalla huwal awwalu lam yabdu mimma wala mumazid wala mumazijun ma'ma wala halun wahma wala syabahun yutaqassa wala mahjubun fayuhwa wala kana ba'da an lam yakun. Intaha. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla. Ini ketika beliau didatangi oleh sekelompok orang-orang Yahudi. Bertanya kepada Imam Ali ibn Abi Thalib untuk mensifati Allah. Nah, dijawab oleh beliau di antara jawabannya, Inna Rabbi sungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla huwal awwalu, dialah al-awwal. Al-awwal artinya yang tidak bermula. Lam yabdu mimma, tidak tampil atau tidak nampak dari sesuatu. Artinya bukan berasal dari sesuatu. Ini tafsiran daripada al-awwal. Jadi al-awwal maknanya itu. Lam yabdu mimma artinya bukan berasal dari sesuatu. Makna al-awwal pada Allah sebut dengan al-awwaliyah al-mutlaqah. Sama dengan makna al-azaliyah atau makna al-qidam. Itu maknanya sama. Tanpa permulaan. Wala mumazijun ma'ama. Dan juga Allah tidak menyatu dengan suatu apapun. Wala halun wahma. Dan juga tidak bertempat. Seperti yang dibayangkan atau dipikirkan. Wala syabahun juga bukan fisik. Yutaqassa yang memiliki ukuran atau bentuk. Wala mahjubun fayuhwa. Juga tidak terhijab sehingga dibatasi. Wala kana ma'na ba'da lam yakun. Dan juga Allah bukan ada dari semula tidak ada. Sebab jika demikian maka berarti Allah baharu. Mustahil demikian. Juga beliau Sayyiduna Ali berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud." Barang siapa menyangka bahwa Tuhan kita mahdud, artinya memiliki bentuk dan ukuran, maka dia tidak mengetahui pencipta yang disembah. Yang dimaksud dia kafir. Faqad jahilal khaliqal ma'bud artinya dia seorang yang kafir. Orang yang menetapkan bentuk, ukuran bagi Allah, fisik bagi Allah atau anggota-anggota badan baginya. Ini orang apa? Jahilal khaliqal ma'bud. Tidak mengenal pencipta yang disembah. Artinya ini orang dihukumi kafir. Nah, silahkan ini dibaca ini. Berikutnya ini. Ini keyakinan Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya atau para pecintanya. Di zaman sekarang itu adalah kaum Wahabiyah di mana mereka menetapkan bentuk dan ukuran bagi Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bahkan Khalid Basalamah itu sampai mengatakan Allah punya kaki dan sangat besar kakinya sehingga kita tidak bisa melihat. Na'udzubillah. Keyakinan dari mana itu? Itu di YouTube itu. YouTube. Nanti diterbitkan juga ini di YouTube ya. Upload. Supaya membantah mereka. InsyaAllah. Lanjut. Nah berikut ini di bawah catatan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi.
salah seorang ulama salaf terkemuka yang telah menulis banyak karya sebenarnya. Salah satunya adalah Risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah yang populer dengan sebutan Al-Aqidah Tahawiyah. Wafat tahun 321 Hijriah, termasuk ulama salaf artinya, atau mendapati masa salaf. Karena beliau lahir tahun 227 Hijriah. Nah, dalam risalah Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang beliau tuliskan, beliau mengatakan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala, Maha suci dia Allah, anil hududi, dari bentuk-bentuk al-hudud, batasan-batasan. Yang maksud adalah bentuk dan ukuran. Karena al-haddu definisinya adalah al-hajmu. Al-haddu wal-hajmu. In kana saghiran wa in kana kabiran. Had itu definisinya adalah hajm, fisik atau bentuk. Baik ukuran kecil atau ukuran besar. Allah Maha Suci dari segala bentuk atau ukuran kecil maupun besar. Artinya Allah bukan benda sama sekali, bukan bentuk. Bukan bentuk. Wal ghayati, dan Allah Maha Suci daripada al-ghayat. Al-ghayat artinya an-nihayat, penghabisan-penghabisan atau ujung-ujung. Wal arkani, dan Maha Suci Allah daripada al-arkan. Al-arkan ay al-jawanib, sisi-sisi. Wal a'dha'i, dan Maha Suci dia Allah daripada anggota-anggota badan yang besar. Al-a'dha, seperti tangan, kaki, kepala, dan lainnya. Wal adawati, dan Maha Suci dari anggota-anggota badan yang kecil, seperti jari-jari, anak lidah, dan lain sebagainya. Atau lidah dan anak lidah, Maha Suci Allah dari itu semua. La tahwihil jihatus itu, tidak meliputi akan Allah al-jihatus itu oleh arah yang 6. Kasairil mubtada'at. Tidak seperti seluruh para makhluknya yang diliputi oleh salah satu daripada 6 arah penjuru tersebut. Nah, ketika kita katakan bahwa Allah bukan benda, maka berarti sifat-sifat Allah juga bukan sifat-sifat benda. Bertempat itu adalah salah satu daripada sifat benda. Bertempat itu salah satu daripada sifat benda. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, mestilah dia itu memiliki tempat dan arah. Adapun Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Karena itu Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak dikatakan bagi Allah menempel atau terpisah. Tidak dikatakan bagi Allah di dalam atau di luar. Tidak dikatakan, tidak boleh dikatakan bagi Allah berkumpul atau terpisah atau bercerai. Itu kandungan dari makna firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah bukan benda. Karena itu Syekh Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan munazzahun
apa baitnya? Munazzahun anil hudu munazzahun lupa saya jadinya tuh. Munazzahun anil fisal wal infisal. Sebentar, depannya apa itu? Ya kesimpulannya begitulah. Munazzahun anil al-ittisal wal infisal. Munazzahun anil hudud wal ghayah. Maha suci dari menempel terpisah, maha suci dari bentuk dan ukuran. Munazzahun anil hudud wal ghayah wal ittisal wal infisal was safah. Baik syair begitu. Munazzahun anil hudud wal ghayah wal ittisal wal infisal was safah. Masya Allah. Lanjut. Ini mohon maaf ini agak santai. Berbicaranya. Baru rapi kuliah dari jam 1:30. Lanjut. Berikutnya, ini perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang juga merupakan salah seorang imam ahli sunnati wal jamaah. Dalam kitab karya Al-Imam Abul Fadl At-Tamimi dengan judul I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berkata bahwa Imam Ahmad berkata, "Mahma tasawwarta bibalik, wallahu bi khilafi dzalik." Apapun yang terlintas yang digambarkan olehmu bibalik dengan hatimu, wallahu maka Allah bi khilafi dzalika berbeda dengan demikian itu. Nah, jadi perkataan Imam Ahmad ini memberikan penegasan bahwa Allah tidak boleh dibayangkan, tidak boleh digambarkan, tidak dapat diraih oleh akal fikir. Penting ini. Ini menjadi kaidah dalam mentauhidkan Allah. Dan ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah turun-temurun. Tidak hanya dinyatakan oleh Imam Ahmad saja, juga diungkapkan oleh banyak para ulama kita dari masa ke masa. Sebelum Imam Ahmad bahkan, ini Imam Ahmad duluan. Setelah Imam Ahmad, tadi di antara yang kita kutip Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, risalah yang beliau tulis, mengatakan la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. La tablughuhul awham, tidak meraih akan Allah al-awham oleh segala prasangka atau pikiran. Wala tudrikuhul afham, dan tidak dapat menggapai atau meraih terhadap Allah al-afham oleh segala pemahaman. Dan sini ada catatan penting bahwa kita diperintah mengenal Allah adalah memahami sifat-sifatnya dari segi bahwa Allah tidak menyerupai segala ciptaannya, sifat-sifatnya atau pada zatnya. Bukan dari segi makna hakikatnya. Jadi bukan berarti kita mengenal Allah sifat-sifatnya, misalkan sifat ini, sifat itu, misalkan sifat kudro, sifat iroda, dan sifat sama, sifat bosor. Bukan artinya kita perintah mengenal hakikat daripada makna sifat tersebut. Tetapi kita memahami definisi. Yang dengan definisi tersebut, bahwa sifat tersebut sabitatun bidatillahi, azaliyatun, qaimatun. Misalkan begitu. Yang
Dengan definisi tersebut kita memahami bahwa sifat-sifat Allah itu tidak menyerupai segala apapun dari sifat-sifat makhluknya. Jadi bukan dalam mana hakikat. Kita mengenal zat Allah bukan artinya mengenal hakikat zatnya, bukan. Tetapi dari segi bahwa zat Allah bukan benda, bahwa zat Allah tidak menyerupai ciptaannya. Dan itulah puncak pemahaman ahlul tauhid, ahlul ma'rifah. Jadi kalau kita sering mendengar istilah al-arif billah atau ahlul ma'rifah, maka tidak lain mereka itu sebenarnya adalah ahlul tauhid. Ahlu tauhid. Nah, ini bagian akhir dari tulisan mukaddimah yang saya tulis di pembukaan buku kita ini. Nanti silakan dibaca. Atau saya tambahkan sedikit. Kunci selamat. Kunci selamat adalah dengan berpegang teguh dengan apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam ini. Aqidatan wa ahkaman. Dalam segi akidah maupun dalam segi hukum-hukum. Nah, mayoritas umat Islam ini tidak lain adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah tidak lain adalah asy'ariyah maturidiyah. Pegang teguh ini. Inilah al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku, artinya mayoritas umatnya ini di atas kesesatan. Walaupun ada yang sesat, tapi itu adalah kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sempalan. Adapun mayoritasnya akan senantiasa di atas kebenaran. Ila qiyamis sa'ah. Hingga datang peristiwa kiamat. Nah, maka ini adalah kunci keselamatan bagi kita. Ikutilah apa yang menjadi ajaran mayoritas umat Islam ini, baik dalam akidah maupun dalam hukum-hukum. Nah, kita baru dapat 12 halaman ini. Total 297 ini. Masya Allah. Nanti rekan-rekan silahkan membaca sendiri. Dan mungkin juga tidak dibaca semua ya ini, tapi kita petik beberapa bagian saja insya Allah. Nah, isi buku kita ini ada berapa bab? Ada 11 bab. Bab 1 pembahasan tentang definisi tempat atau al-makan dalam bahasa Arabnya. Dan definisi arah atau al-jihah. Definisi tempat dan definisi al-jihah. Bab 2, dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dalam Al-Quran. Nah, kalau bisa kita hafalkan ini bagian-bagiannya. Bab 3, dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dalam hadis. Nah, bab 2 dari Al-Quran, bab ketiga dari hadis. Kemudian bab keempat, dari kesucian Allah dari tempat dan arah dalam ijma' ulama. Kesepakatan para ulama yang akan dikutip di dalamnya dalam bab 4 ini. Yang dinyatakan atau dikutip ijma' tersebut oleh banyak para ulama. Lalu dalil bab kelima adalah dalil kesucian Allah, dalil akal. Kesucian Allah dari tempat dan arah. Dalil akal. Kalau di atas kan dari Al-Quran dan hadis namanya dalil naqli. Nah, pada bab 5 ini dalil akli. Sekali lagi, jadi
Al-Quran itu di dalamnya juga hadis-hadis Rasulullah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama kita bahwa akal kita itu harus dipakai, punya potensi dan harus dipergunakan. Nah, karena itu maka dalam beragama ini ada landasan-landasan atau argumen-argumen yang disebut dengan dalail aqliyah atau barahin aqliyah, dari dalil akal. Sebagaimana Al-Quran dan hadis disebut dengan dalil naqliyah, maka juga ada yang disebut dengan dalil akli. Ya, di mana itu adalah apa? Pondasinya atau cara kerjanya adalah dengan i'madul akal, dengan optimalkan potensi akal. Lanjut, bab 6. Penjelasan bahwa di atas harus terdapat tempat dalam tinjauan syariat dan akal. Bab 7. Pernyataan ulama Ahlus Sunnah tentang kekufuran orang yang menetapkan tempat bagi Allah. Lalu bab 8. Pernyataan ulama 4 mazhab dan lainnya di kalangan ulama Ahlus Sunnah dalam ketetapan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini catatan yang panjang ini. Catatan sangat panjang ini karena dikutip dari para ulama dari zaman para sahabat, lalu tabi'in, tabi'in, kemudian hingga ulama khalaf terus berlanjut sampai sekarang. Maka nanti ada bab yang kita masukkan, ini di bab 11 itu, akidah ulama Indonesia. Bab 9-nya, penjelasan tidak boleh dikatakan Allah ada di setiap tempat atau ada di mana-mana. Bab 10, penjelasan bahwa langit adalah kiblat doa. Bukan berarti Allah bertempat di langit hanya karena kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah langit. Tidak. Sama persis dengan ketika kita sholat menghadap Ka'bah, tujuan menyembah Allah bukan berarti Allah di dalam Ka'bah. Tetapi karena Ka'bah adalah qiblatus shalah. Lebih daripada itu, Rasulullah sendiri dalam beberapa keadaan mengajarkan pada kita berdoa dengan menghadapkan telapak tangan ke arah bawah. Salah satunya seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika istisqa Rasulullah, doa istisqa itu adalah suqya, meminta hujan. Rasulullah berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi. Asyara bi zuhri kaffaihi ila sama. Berisyarat oleh Rasulullah bi zuhri kaffaihi dengan punggung kedua telapak tangannya ila sama. Jadi batnul kaffnya, batnul kaff itu bagian dalam telapak tangannya ini ke arah bumi begini. Itu tidak mengisyaratkan Allah ada di bawah. Sebagaimana berdoa begini bukan berarti Allah ada di atas. Ya kalau berdoa begini lalu dijadikan dalil Allah ada di atas, Rasulullah berdoa ketika istisqa begini, berarti Allah menjadi turun ada di bawah kaki. Nauzubillah. Ya, lanjut. Supaya diingat ini nanti per babnya. Pertama, bab 1 adalah definisi tempat dan arah. Definisi tempat dan arah. Nah, di sini dikutip ada banyak para pakar bahasa dalam menyebutkan definisi tempat seperti Ar-Raghib Al-Lughawi, Ar-Raghib Al-Asbahani. Kemudian Al-Lughawi, artinya seorang pakar bahasa. Al-Lughawi itu artinya seorang ahli bahasa terkemuka. Majduddin Al-Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus. Tadi Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradat Gharibil Quran.
Lalu ada lagi Al-Kamal Al-Bayyadi. Dan para ulama lainnya. Tuh, ada banyak. Silahkan dibaca. Paling atas saja kita baca. Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan terkait definisi tempat. Al-makanu inda ahlil lughati al-mawdi'u al-hawi lisyai'i. Intah. Tempat adalah, menurut ahli bahasa, adalah ruang, al-mawdi' itu ruang yang meliputi bagi sesuatu. Ruang kosong yang padanya bertempat satu benda, maka ruang itulah disebut dengan al-makan. Nah, definisi lainnya tidak jauh berbeda dengan itu. Al-makan huwa al-faragh alladhi yahillu fihi al-jism. Al-makan al-mawdi'u al-hawi lisyai', dan seterusnya. Nah, ini kita simpulkan di sini. Pernyataan yang kita kutip di atas ini adalah ketetapan dari para ahli bahasa dalam definisi tempat. Ini sebagai dalil dari segi bahasa saja sudah menjadikan apa? Argumen bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan itulah keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak bertempat di atas arsy, tidak bertempat di langit. Oh, mengapa? Itu tadi karena secara definisi tempat itu al-faragh alladhi yashghuluhu al-hajm adalah ruang kosong yang ditempati oleh benda. Nah, jadi kalau Allah bertempat maka berarti Allah sebagai benda memiliki bentuk dan ukuran. Nah, terus ke bawah. Tidak saya baca semua ini, setiap alinianya. Nah, ini kalimat yang harus diwaspadai. Ingat-ingat ini. Karena ada di sebagian orang berkembang istilah ini, dan ini adalah istilah yang rusak. Mereka mengatakan Allah ada di luar alam ini. Mereka mengatakan, iya betul Allah ada tanpa tempat. Tetapi Allah di luar alam ini. Nah, ini juga kata-kata menyesatkan ini. Perkataan di dalam atau di luar tidak boleh disandarkan bagi Allah. Allah tidak boleh dikatakan dakhilal alam. Juga tidak dikatakan kharijal alam. Tidak boleh dikatakan muttasilun bil alam. Atau dikatakan munfasilun anil alam. Tidak boleh dikatakan di dalam alam atau di luar. Ini ungkapan kata-kata di luar atau di dalam itu untuk menunjukkan sifat kebendaan. Juga tidak dikatakan menempel atau terpisah. Nah, jadi tidak boleh dikatakan Allah di luar alam. Tidak boleh katakan gitu. Ada lagi perkataan orang-orang Wahabi dan ini dikutip oleh mereka, sering dikutip oleh mereka. Ini dari perkataan Al-Albani. Ada sebagian orang Wahabi, mereka, mohon maaf sebentar. Ma. Bu, sedang keluar. Nyari-nyari saja nyari Bu. Sebentar saya lagi ini. Ya, cepetan ada apa kali? Saya lagi online ini. Oh, iya. Malam besok. Di rumah. Malam ada pengajian habis itu.
Tapi bisalah nanti saya obrolkan lagi. Insya Allah sama nanti. Ya. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Tadi saya sampaikan ada ungkapan yang ini sering dikutip oleh orang-orang Wahabi. Dikutip dari Al-Albani. Lucu ini ungkapannya ini. Tapi menyesatkan tentu. Ketika dikatakan kepada mereka, Allah ada tanpa tempat. Karena tempat adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Ada sebagian mereka menerima ini. Ada sebagian mereka menerima ini. Penjelasan kita ini. Oh baik. Allah ada tanpa tempat. Tapi kemudian ada sebagian mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat. Namun demikian Allah di atas arasy, dan di atas arasy itu tidak ada tempat. Nah, ini hati-hati terkecoh ya. Itu perkataan Al-Albani. Al-Albani mengatakan Allah ada tanpa tempat, tapi dia mengatakan Allah di atas arasy, dan di atas arasy tidak ada tempat. Nah, ini perkataan mengecoh, mengelabui, menipu. Hati-hati terkecoh. Kita katakan di atas arasy itu ada tempat. Dengan bukti di atas arasy ada kitab bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Dengan dalil hadis Rasulullah, itu banyak hadis menceritakan kitab ini. Tapi ini kitab bukan Lauhul Mahfuz. Ada kitab khusus bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain ghalabat ghadabi. Bahkan termasuk Lauhul Mahfuz sendiri ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan di bawah arasy, sebagian lainnya ada yang mengatakan di atas arasy. Oleh karena tidak ada nas yang sharih menetapkan terkait tempat Lauh Mahfuz ini, apa di bawah atau di atas arasy. Yang jelas bahwa di atas arasy itu ada tempat. Nah, jadi walaupun orang-orang Wahabi mengatakan di atas arasy tidak ada tempat dan Allah ada di atas arasy. Ini kata-kata rusak. Bahkan dengan hanya mengatakan di atas arasy itu berarti sudah menetapkan tempat bagi Allah. Walaupun mereka mengatakan di atas arasy tidak ada tempat. Atau walaupun mereka mengatakan Allah ada tanpa tempat. Tapi ketika mereka mengatakan Allah di atas arasy, maka berarti itu sudah menetapkan tempat baginya. Nah, maka hati-hati terkecoh. Nah, fahami dengan baik, dengan benar bahwa Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Definisi al-jihad. Saya kira sampai di sini saja dulu. Ini karena ini cukup panjang ini. Definisi arah. Insya Allah kita bahas minggu depan. Atau kita bahas sekarang, tidak apa. Baik. Di bagian ini juga ada kutipan para ahli bahasa. Ada banyak. Juga para ulama lainnya. Seperti diantaranya salah seorang ulama terkemuka, pakar nahwu atau pakar bahasa, yaitu Ibnu Manzur. Sangat populer dengan kitabnya Lisanul Arab. Beliau menuliskan wal jihad wal wijhatu jami'an.
Al-mawdi'u alladhi tatawajjahu ilaihi wa taqsiduhu. Kemudian di bawahnya juga tidak jauh berbeda lah. Definisi tersebut dinyatakan oleh para ulama lainnya yang juga dari para ahli bahasa seperti Al-Fairuz Abadi. Kemudian siapa lagi di bawah? Dan seterusnya. Jadi silakan dibaca. Apa definisi ini? Maknanya al-mawdi'u alladhi tatawajjahu ilaihi wa taqsiduhu. Artinya al-jiha atau al-wijha. Makna harfiahnya arah. Itu memiliki makna yang sama artinya. Al-wijha dengan al-jiha. Yaitu suatu tempat yang kamu menghadap kepadanya dan kamu tuju tempat tersebut. Jadi misalkan kalau saya dari sini mau ke masjid, maka dari posisi saya ke arah masjid, masjid itu adalah arah bagi saya. Al-mawdi' tempat alladzi tatawajjahu ilaihi, yang kau menghadap kepadanya, wa taqsidu dan kau menujunya. Itulah arah. Nah, karena itu ada arah depan, atas, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, demikian pula dengan beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama lainnya. Nah, ini nomor 7. Nomor 7 kita baca. Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Syeikh Abdullah Al-Harari Al-Syafi'i Al-Ash'ari, yang dikenal dengan sebutan Al-Habashi, guru daripada guru-guru kita. Beliau mengatakan, wa idza lam yakunillah fi makanin lam yakun fi jihatin la ulwin wala suflin wala ghairihima li'annaha imma hududun wa atrafun bil amkinati atau nafsil amkinati bi'tibari 'urud al-idafati ila syai'. Jadi ketika ditetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, maka berarti juga otomatis bahwa Allah ada tanpa arah. Sehingga tidak boleh dikatakan bagi Allah di arah atas, di arah bawah, di arah belakang, di arah depan, atau di semua arah. Nah, termasuk penduduk surga ketika mereka melihat Allah bi a'yuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Nanti di akhirat penduduk surganya di dalam surga. Adapun Allah tidak boleh dikatakan di dalam surga atau di luar surga. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu arah atau di semua arah. Sebagaimana tidak boleh dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arba, dalam kitab Al-Wasiyah beliau berkata, wa liqa'ullahi li ahlil jannati haqqun bila kaifiyatin wala tashbihin wala jihatin. Wa liqa'ullah artinya ru'yatullah. Wa liqa'ullah artinya ru'yatullah. Melihat Allah li ahlil jannati, bagi penduduk surga. Hakun itu hak adanya, wajib kita imani. Bila kaifiyatin, nah catatannya sih, bila kaifiyatin tanpa sifat benda. Kaif itu artinya sifat benda. Pada tashbihin dan tanpa keserupaan. Pada jihatin dan tanpa arah. Nah, jadi ketika oleh penduduk surga melihat Allah, tidak dikatakan di arah atas mereka atau depan mereka atau samping mereka atau di dalam surga atau di luar surga. Tidak, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan surga,
maka Allah tidak dikatakan di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian kita dapat satu bab. Insyaallah minggu depan masuk bab 2. Mohon maaf tidak dibuka tanya jawab. Bagi sekali lagi sering saya sampaikan ini, kalau PDF-nya bisa di-download ini buku kita ini di link atau di web Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Dan bagi yang berminat untuk memiliki buku fisiknya silakan nanti menghubungi Bang Fauzi, ini ada di grup kita atau di forum kita ini. Belum menampakkan linknya. Atau boleh kita ngobrol di HP saya, nomor HP saya, WhatsApp 0822. Silakan dimasukkan. Saya kira demikian. Itu Bang Fauzi itu nomornya, nomor HP-nya. Untuk pemesanan buku boleh nanti ke Bang Fauzi. Saya kira demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan membawa kebaikan, membawa manfaat bagi kita, menebalkan dan menguatkan akidah kita. Dan mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada pembelaan terhadap akidah Rasulullah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dihitung sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nuhallil salatan wa salli ala nabi sallallahu. Baca tahlil 3 kali, selawat 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin wal mu'minat. Belum lama kita menerbitkan buku baru. Yang berminat silakan hubungi Ustaz Fauzi, dan buku terjemahan kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Sangat tebal, itu hampir 1000 halaman. Sudah kita terbitkan dengan hardcover. Bagi yang berminat silahkan. Dengan harga yang sangat murah. 1000 halaman sangat tebal. dua rim buku tebalnya. 2 rim. Dengan harga 150.000 saja. Dengan ditambah ongkos kirim sesuai wilayah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.